Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Kelok Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Pada kesempatan kali ini ya kan Kicau, kami akan berbagi pengalaman mengatasi murai batu malas bunyi. Ada beberapa faktor ya kan Kicau yang mempengaruhi murai batu itu malas bunyi. Yang pertama itu dari istilahnya tuh dari faktor pakan ataupun makanan, ataupun murai batu itu memakan makanan yang tidak seharusnya dimakan. Contoh seperti murai batu itu memakan serangga ya kan Kicau yang tidak seharusnya dimakan, itu bisa mengakibatkan murai batu kawan Kicau ataupun murai batu kami sendiri itu akan malas bunyi. Nah itu tadi dari faktor pakan ya. Untuk selanjutnya, faktor pakan juga itu sangat mempengaruhi. Kalau memang murai batunya itu kurang dari segi extra fooding, itu maka murai batunya juga akan malas bunyi. Terlebih kalau memang istilahnya murai batu itu membutuhkan ya. Biasanya murai batu seperti murai batu trotol ataupun murai batu pastol ya kan Kicau, itu memang membutuhkan extra fooding yang cukup supaya murai batu itu istilahnya itu bisa gacor, ataupun memang dari segi bulunya itu juga akan terawat dan akan lebih bagus ketika extra foodingnya cukup ya kan Kicau. Itu sangat mempengaruhi dari yang namanya faktor pakan ya. Untuk selanjutnya, murai batu malas bunyi itu bisa diakibatkan dari faktor cuaca. Tentu faktor cuaca sangat mempengaruhi ya. Terlebih karena memang kebetulan kami di lingkungan kami ini cuacanya itu cukup sejuk ya kan Kicau. Itu memang ataupun dingin ya. Itu memang murai batu itu akan sangat malas bunyi ya. Apalagi kalau memang kurang dari segi extra fooding. Tentu itu akan sangat malas bunyi. Itu dari faktor cuaca. Sepengalaman kami pribadi ya kan Kicau, kami pribadi juga waktu itu kami kan merantau ya. Kalau sepengalaman kami ya, murai batu kami bawa nih dari lokasi kami, kami pribadi bertempat tinggal di Cilacap ya kan Kicau. Ketika murai batu kami dibawa ke khususnya DKI, saya pribadi merantau ke daerah Jakarta Utara ya kan Kicau, memang itu cuacanya itu cukup lumayan panas lah. Itu bagi murai batu kami sendiri itu sangat bagus, bahkan lebih cepat beradaptasi di lingkungan yang cukup ya boleh dikatakan panas ya kan Kicau. Jadi ya memang murai batu itu bisa adaptasi di lingkungan yang cukup panas, itu juga tergantung dari karakter murai batunya itu juga. Kebetulan murai batu kami bisa mudah beradaptasi di lingkungan yang cukup panas. Namun ketika murai batu kami dibawa kembali ke Cilacap, ke daerah kami pribadi, itu murai batu akan malas bunyi karena memang dari faktor cuaca itu juga sangat mempengaruhi. Saya pribadi di sini butuh waktu kurang lebih bisa 2 ataupun 3 minggu untuk murai batunya itu kembali gacor ya. Tentu itu juga harus didongkrak dari yang namanya extra fooding. Jadi dimanapun murai batu khususnya di daerah dingin ya kan Kicau, yang cuacanya cukup dingin, itu kalau memang istilahnya ingin gacor tentu harus ditingkatkan dari segi extra fooding. Jadi murai batunya itu tidak akan malas bunyi ya kan Kicau. Terlebih kebersihan sangkar juga memang harus diperhatikan. Untuk selanjutnya kan Kicau ya, itu murai batu malas bunyi itu bisa juga diakibatkan dari faktor murai batu itu juga memabung. Jadi pemilik murai batu itu sendiri ataupun kami pribadi itu tidak kaget ketika murai batu itu akan mabung. Biasanya murai batu itu akan malas bunyi. Nah ketika murai batu itu terlihat dan nampak akan mabung, tentu harus masuk ke proses pemabungan.
Di situ sebagai pemilik murai batu harus jeli ketika murai batunya malas bunyi itu diakibatkan dari faktor apa. Jadi seperti itu ya Kang Kicau. Untuk selanjutnya, murai batu malas bunyi itu bisa diakibatkan dari faktor suasana baru ya. Ketika murai batu kita bawa ke lokasi yang murai batu itu belum pernah dibawa ke lokasi tersebut, ataupun bepergian keluar kota, tentu murai batu itu harus beradaptasi ya dengan lingkungannya. Jadi seperti itu ya Kang Kicau. Tentu pengerodongan itu juga harus dilakukan. Dari segi extra fooding juga tentunya harus ditambah ketika murai batu itu ingin cepat mudah beradaptasi dengan suasana ataupun lingkungan baru. Untuk selanjutnya kawan kicau, ada beberapa murai batu yang memang kalah dari yang namanya mental. Jadi dari segi mentalnya itu kalah, yang mengakibatkan juga murai batunya itu akan malas bunyi. Tentu sebagai pemilik murai batu juga di situ harus memiliki ketelitian ataupun harus memiliki kejelian. Apakah murai batunya itu istilahnya di sini kan kalah mental ya kan gitu, itu memang harus cepat diatasi. Contoh seperti kawan kicau yang memiliki murai batu yang orientasinya itu kegantangan, tentu harus jeli ya kan kicau. Kalau memang terjadi istilahnya murai batunya itu sampai kalah mental ya kan kicau, tentu harus diperbaiki dari segi mentalnya. Contoh cara murai batu istilahnya mengatasi jatuh mental itu bisa dengan cara kita embunkan di pagi hari, ataupun kita bisa diumbar dalam 1 minggu itu ya cukuplah 3 ataupun 4 hari dalam 1 minggu supaya mentalnya itu tumbuh kembali ya kan kicau. Untuk selanjutnya sebagai pemilik murai batu ya, kita harus memang benar-benar dalam merawat murai batu, terutama dari kebersihan sangkar, dari ketersediaan pakan. Contoh seperti extra fooding itu memang kalau memang murai batunya itu malas bunyi, tentu harus ada penambahan dari segi extra fooding. Oke kawan, di sini channel kami akan selalu berbagi pengalaman rawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.